Perkotaan memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian dan pembangunan suatu wilayah. Jumlah penduduk perkotaan yang meningkat serta beragamnya aktivitas di perkotaan harus didukung oleh infrastruktur dan penataan kawasan yang memadai dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan perkotaan adalah perwujudan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Saat ini, tingginya kepadatan penduduk di perkotaan menyebabkan berbagai permasalahan yang membuat perwujudan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di perkotaan menghadapi tantangan yang cukup berat. Masalah kemacetan, tingkat kriminalitas yang tinggi, terbatasnya ketersediaan lahan yang menimbulkan permukiman kumuh. Lemahnya pengawasan terhadap pengembangan kawasan yang berdampak pada sistem sanitasi yang buruk, kualitas dan layanan air bersih yang belum optimal, serta penanganan sampah yang tidak efektif. Kondisi ini semakin diperburuk dengan kurangnya kepedulian dan peran aktif masyarakat perkotaan dalam upaya mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Masyarakat perkotaan sebagai urban community sangatlah heterogen karena memiliki tingkat pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Kurangnya nilai kebersamaan, adanya sikap kurang mempercayai pihak lain, serta memudarnya perhatian terhadap budaya lokal dan budaya nasional, terutama di kalangan generasi muda, merupakan beberapa penilaian terhadap masyarakat di perkotaan. Upaya mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di perkotaan tidak dapat dilepaskan dari peran penting masyarakat. Masyarakatlah yang bersentuhan langsung dengan segala permasalahan yang terjadi, termasuk menjadi pihak yang merasakan dampaknya. Karena itu, gerakan-gerakan mandiri masyarakat perkotaan Indonesia di bidang permukiman yang didukung oleh kebijakan pemerintah setempat dan pemerintah pusat merupakan sebuah awal yang baik menuju terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Beberapa contoh nyata peran gerakan-gerakan mandiri masyarakat dalam keberhasilan program bidang permukiman perkotaan di Indonesia adalah gerakan masyarakat di Kota Semarang dan Kabupaten Karangasem untuk mewujudkan ruang terbuka hijau di permukimannya. Gerakan masyarakat di Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan infrastruktur permukiman yang baik. Gerakan masyarakat di Kota Surabaya untuk mewujudkan permukiman yang hijau, bebas dari sampah dan limbah. Serta gerakan masyarakat di Kota Balikpapan dan Kota Bandung untuk mewujudkan permukiman yang tidak kumuh melalui upaya perbaikan fisik rumah. Kebersihan sebagian daripada iman. Bagus. Ya, jadi dari jumlah penduduk yang cukup banyak termasuk juga para pendatang, tentunya ini menjadi beban ya, dalam arti berbagai fasilitas harus kita siapkan. Ini tentunya harus sesuai dengan, maksudnya pembangunan itu kan harus
sesuai atau berbasis kepada tata ruang. Ya, kalau di ruang terbuka hijau sebetulnya kalau secara keseluruhan ini kita masih cukup banyak ya, di atas 30% ya. Tapi di daerah-daerah bawah atau pusat kota ini ruang terbuka hijau kita memang secara persentase masih kurang, mungkin hanya sekitar 7,5% ya. Ini yang terus kita upayakan ya. Izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Semarang ya, selalu berpedoman pada ya perda tentang RT/RW supaya ruang-ruang terbuka hijau kita itu tidak berkurang ya. Jadi kita mendorong masyarakat untuk berperan aktif ya. Pertama tentunya juga dengan sosialisasi, memberikan pemahaman, karena ada program kita setiap tahun ada, terutama di dinas teknis ya, dinas tata kota, untuk sosialisasi berkaitan dengan perda tata ruang, perda tentang bangunan ya, IMB. Di Palebon itu contoh yang cukup bagus, itu 2012 kalau tidak salah, itu menjadi kelurahan terbaik tingkat nasional ya. 2012 ini sebelumnya pernah mendapatkan juara pemberdayaan masyarakat atau yang sering disebut lomba kelurahan, itu juara 1 nasional. Namun sebelumnya kami pernah mendapatkan kejuaraan lomba Lurah Peduli Penghijauan itu 2 kali, juara 1. Hanya kemarin kami mendapatkan juara 3 karena kami di perkotaan ya, terkendala dengan lahan, kemudian tanaman dan iklim. Kami memang mensosialisasi lewat Pak RW ya, baik itu PKK RW maupun Pak RW sendiri untuk kegiatan penghijauan ya, tanaman-tanaman. Dan alhasil di Palebon ini tidak ada sejengkal tanah pun yang nganggur ya. Jadi yang punya pekarangan ya dibuat tanaman-tanaman yang berupa bermanfaat. Kemudian yang tidak punya lahan ya cukup dengan tabulasi atau pot ya, yang mana ini akan menghidupkan suasana. Semua dari RW 1 sampai RW 11 semuanya diharapkan menanam paling sedikit harus ada 5 macam toga ya. Dan tidak harus di pot, tapi di polybag juga bisa ya. Di perumahan itu kan memang lahannya sedikit sekali, itu kita di pot-pot atau di polybag. Jadi bagaimanapun caranya kita harus bisa ya, kita harus berusaha untuk bisa punya tanaman toga. Itu yang kita himbau untuk masyarakat Kelurahan Palebon. Harapan saya kalau misalnya punya lahan banyak ya Mas, itu bisa dikembangkan tanamannya, bisa dijual, bisa menambah income keluarga. Kegiatan saya sehari-hari ya udah pensiun ya. Kalau pagi itu saya siram-siram biasa, siram-siram tanaman, bunga-bunga depan samping, terus ke sini juga. Utamanya kebun ini dari cuman ada pohon pisang, terus saya tanamin jeruk, terus saya tanamin ini sirsat. Terus Pak Lurah, Bu, kalau lahannya itu nanti kita buat taman herbal gimana? Oh ya silahkan, saya dengan senang hati, karena berarti belakang rumah saya jadi cantik, jadi bersih gitu. Saya malah senang sekali Pak Lurah untuk ini dibuat, dilengkapi untuk taman herbal yang lengkap gitu. Pada pagi hari ini kita semuanya berkumpul di Taman Herbal Kelurahan Palebon, yang mana Taman Herbal ini dikelola oleh ibu-ibu semuanya dan ada piketnya tiap hari Sabtu. Jadi kita semuanya ini untuk pembibitan di sini, yaitu tanaman toga dulu pembibitannya, yaitu mengenai jahe merah, kencor, kunir, kunir putih dan kunir kuning ini
dan ini ada los juga. Ya. Setelah pembibitan ini selesai, baru kita tanam di tanah yang sudah kita siapkan. Ini hampir di setiap RW, bahkan RT ini ada taman toga. Ya, ini manfaatnya ya untuk obat keluarga ya, seandainya sakit perut ini ngambil daun jambu kluthuk ini bisa kunyah. Kemudian ada yang kena luka, ini kita tidak harus ke toko, ada pohon yodium. Dan ini di kebunnya sendiri kan sudah ada. Jadi kita tidak usah jauh-jauh ke dokter, kalau bisa kita mencegah dengan apa yang ada di tempat kita masing-masing. Jadi Taman PKK itu tidak hanya bunga-bunga, tapi juga toga, juga tanaman sayuran juga. Jadi semuanya sudah ada mulai dulu. Dan setelah ada lomba, ternyata ibu-ibu ini semuanya pada yang belum pernah nanam, sekarang sudah pada nanam. Kita dengan tanaman-tanaman ini saya merasa nyaman, merasa segar, merasa kayak semangat hidup saya itu tumbuh. Karangasem adalah potret awal matahari terbit untuk Pulau Bali sebagai mutiara dari timur. Dari potensi yang ada, inilah keunikannya Karangasem. Dari sisi geografis, Karangasem itu cukup integratif sekali. Ada dataran tinggi, pegunungan, ada persawahan, ada lahan kering, termasuk lahan kritis. 50,1% masyarakat kita bekerja di sektor pertanian, sedangkan peringkat keduanya ada di sektor jasa barang jasa dan pariwisata. Kami juga mengakui bahwa kantong kemiskinan di Bali masih juga kita termasuk yang tidak paling rendah sekali, tetapi tetap menjadi perhatian kita di dalam pengembangan potensi dan kelemahan. Potensi ada juga, ya ini yang harus kita tingkatkan. Kita 2011 mendapat penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan. Substansi dari inovasi manajemen perkotaan yang kita lihat adalah bagaimana kearifan lokal kita, ruang terbuka hijau, itu kita adopsi juga. Salah satunya di Perda nomor 17 tahun 2006 tentang rencana detail tata ruang kota. Kami Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem berupaya untuk melakukan penataan perkotaan dengan dasar landasan RTBL yang sudah kami susun. Untuk beberapa lokasi atau wilayah yang akan kami sentuh dengan penyusunan RTBL itu ada di beberapa segmen untuk mewujudkan 100 untuk wilayah kumuh, untuk pelayanan air bersih dan pelayanan sanitasi, khususnya di Kelurahan Subagan, khususnya di lingkungan Jasri Klor dan Jasri Kaler. Nah, wilayah tersebut kami perlu sampaikan terlebih dahulu bahwa memiliki karakteristik wilayah yang cukup unik. Nah, Jasri ini sesuai dengan awik-awik ataupun prarem yang mereka sudah sepakati bahwa ada ruang bebas yang difungsikan untuk ruang terbuka hijau.
Desa Pekraman Jasir merupakan salah satu contoh ikon yang kami miliki di Kelurahan Sebagan, bahwa di sana menjunjung tinggi kearifan lokal, menjunjung tinggi budaya dan lingkungannya. Sebagai contohnya kita lihat bersama telajakan di Desa Jasir itu sangat tertata dan rapi. Itulah sebagai salah satu contoh ikon di mana Desa Jasir ini merupakan salah satu desa wisata yang kami miliki dan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata itu sebagai salah satu contoh dalam menjaga kearifan lokal sampai sekarang. Kami Desa Pekraman ini yang dulunya namanya desa adat adalah desa otonomi, dan kami memiliki tata pemerintahan adat yang undang-undangnya dinamakan dengan Awik, melingkupi dengan kegiatan Tri Tekarane. Kalau kegiatan pelemahan, kami selalu menciptakan, menata pemukiman ini selalu menimbulkan suatu kenyamanan, keasrian, termasuk bagaimana menata kebersihan di dalam rumah, menata lorong-lorong, demikian juga saluran air, termasuk telajakan-telajakan di depan-depan rumah, sehingga tetap mendukung program pemerintah untuk menjadi asri. Dengan adanya regulasi yang dibuat oleh adat, jadi kami pemerintah tidak akan mengintervensi terlalu banyak, karena dengan kesadaran penuh mereka sudah menyiapkan hal-hal seperti itu. Tinggal sekarang bagaimana dukungan pemerintah Kabupaten Karangasem untuk mendukung hal tersebut. Kesatuan sistem ini tidak bisa lepas-lepas. Jadi sistem itu peran masyarakat, pemerintah, dunia usaha pun harus terlibat di dalamnya. Tabanan dikenal dengan lumbung berasnya Bali, jadi dominasi masyarakat Tabanan itu bekerja di sektor pertanian. Dari struktur fisik Tabanan memang kelihatannya perkembangannya juga parsial, jadi loncat satu di kawasan A terbangun tiba-tiba di kawasan B yang berada di ujung ke ujung gitu. Jadi perlu akses yang menghubungkan antar kawasan. Dan memang terjadi alih fungsi lahan yang cukup tinggi di Tabanan, karena Tabanan ini sebagai daerah penyangganya dan pasar seperti tadi saya sampaikan. Yang kedua, Tabanan juga sangat diminati untuk tinggal, karena memang suasananya nyaman, keamanan terjamin, dan akses ke kota atau pusat kota juga tidak begitu lama. Sehingga jelas beban infrastruktur semakin tinggi, sehingga dihadapkan pada kondisi atau situasi yang memang beban APBD kita juga cukup tinggi, dan memang sangat terbatas APBD kita. Program infrastruktur yang kita bangun di sini yang mungkin bisa menjawab tantangan yang terjadi terhadap beban kota tadi adalah program gerbang indastrasi dan program partisipatif. Kalau program gerbang indastrasi itu semacam program yang kita berikan masyarakat sebagai subjek dan objeknya. Jadi selain mereka sebagai objek, mereka juga sebagai subjek. Mereka akan berkompetisi antar mereka untuk mendapatkan program yang kita luncurkan. Jadi tidak given dari kita, tidak bersifat top down, tapi bersifat bottom up, dan itu sudah pasti kita pasang angkanya. Misalnya dalam satu kecamatan kita kasih parameter tolok ukur dan nilai inilah 100 juta per desa. Kalau dia satu kecamatan ada 15 desa, berarti ada 1,5 miliar yang bisa direbut oleh desa-desa tersebut. Nah, apabila kawasan tersebut memang kumuh,
dibandingkan kawasan yang lain, sudah otomatis dia akan mendapatkan prioritas penanganan. Program pembangunan yang ada, kami mengadakan komunikasi lintas forum kecamatan, mengadakan bagaimana proses pembangunan yang ada di masing-masing desa. Berbagilah di sana program-program yang diturunkan. Nah, kami di Desa Dopeken dengan program GIS ini pas kami dapat di tahun 2014. Dengan kami memunculkan 10 objek yang ada, kisaran dana yang kami terima 180 juta. Ini akan mengarah ke 2 Banyar. Kemarin ini kebetulan Banyar Gablodan mencapai ke 3 beleran niki. Beberapa kali mengajak masyarakat untuk bertemu, akhirnya disambut baik. Antusias masyarakat itu senang sekali karena gangnya ini akan diperbaiki. Nah, dulunya rusak, sekarang kelihatan sudah bagus, ditata sedemikian rupa, akhirnya asri. Dulunya yang kumuh, sekarang sudah bersih. Program GIS itu adalah gerakan pembangunan infrastruktur pedesaan yang sangat bermanfaat bagi kami di desa, dan juga merupakan program yang sangat dinantikan oleh pemerintah desa. Dengan adanya program GIS tersebut, kami di desa bisa melaksanakan infrastruktur yang dulunya rusak menjadi lebih baik. Program GIS yang kami terima itu mulai dari tahun 2014 dan 2015. Jadi karena berkaitan dengan sekolah, jadi kita upaya dengan masyarakat untuk mengkondisikanlah jembatan ini biar lebih bagus, dan kebetulan juga ada programnya. Nah, seperti sekarang inilah terrealisasi. Sekarang sudah tidak masalah lagi untuk anak-anak menuju ke sekolah. Ada juga memang gang yang belum pernah disentuh. Itu kita sudah bisa lakukan melalui program partisipatif ini. Yang dulunya itu merupakan wilayah yang seperti yang di sini cukup kumuh ya dulu. Sudah dengan program ini kita bisa menyempurnakan keharapan masyarakat. Pengajuannya lewat masyarakat, desa, langsung ke kabupaten. Jadi pemerintah memberikan bahan berupa material yang dikerjakan dengan swadaya oleh masyarakat. Untuk kami di Dopeken mendapatkan program partisipatif tahun 2014, yaitu pengerasan gang dan pengerasan jalan di Beji. Jalan ini merupakan akses satu-satunya menuju sumber air bersih, yang mana sebelum ada kegiatan seperti ini, masyarakat pada saat mempergunakan atau mencari air bersih ini sangat terganggu. Sumber air bersih ini sifatnya sangat sakral. Kalau misalkan ada upacara ngaben atau melelasti, apalagi musim hujan, mereka sangat khawatir terhadap keselamatan mereka. Sanitasi masyarakat yang berbasis lingkungannya, ini di Desa Dopeken sekarang kita dari 6 Banyar ini sudah dapat 6 proses kegiatan. Di tahun 2015 kita masih dalam proses pelaksanaan. Ya, di sini juga ada terkait juga kami membentuk suatu KSM yang namanya KSM Anggrek Lestari. Kemarin juga dapat bantuan Sanimasnya yang dapat di Gang 12, Gang 14, itu semua warganya menyambut baik, dalam artian ada yang tidak punya jamban itu akhirnya bisa tersalur ke sanitasi yang sifatnya umum ini. Terima kasih. Ini Sanimas adalah Sanimas Indah Lestari, di mana penggunaannya adalah untuk masyarakat kurang lebih 75 kakak dengan pemakaian sekitar 600 jiwa. Untuk Sanimas, biasanya kesulitan itu adalah pertama mencari lahan. Niki adalah lokasi Sanimas yang ada di Banyar Pandey.
Nah, kemudian tahun pembuatan tahun 2014, yang mana di sini menggunakan lahannya itu adalah lahan masyarakat yang digunakan untuk jalan. Sesuai dengan konsep kami di desa Dopeken, karena desa mempunyai moto kemarin di dalam kepemimpinan pemimpin kami yang terdahulu, bahwa kita harus mewujudkan desa Dopeken hijau, bersih, dan sehat dengan kemandiriannya di dalam pengelolaan sampah. Nah, dari sana kami mengarahkan ke ibu-ibu PKK untuk bisa budaya untuk memilah sampah plastik, botol plastik itu bisa diarahkan ke rumah bank sampah. Masing-masing rumah tangga mengumpulkan sampah, ya seberapa yang kita dapat, nanti itu kita jual ke bank sampah. Sampah itu ditimbang terus per kilo, kalau plastik sekian, kita jelasin ke ibu-ibu itu. Akhirnya mereka tertarik gitu. Oh iya, daripada dibuang sembarangan, kenapa nggak dikumpulin, kan jadi duit, bisa lah ya manfaatnya, walaupun nilainya nggak seberapa, tapi kalau dikumpulin kan lama-lama berguna juga. Di samping itu juga mereka juga nggak bingung buang sampah kemana, lingkungannya bersih kan. Memang kalau menurut saya sih kunci memang diserahin dari rumah tangga. Kalau emang dari rumah tangga masing-masing dipilah yang benar, kan begitu, akhirnya dibawa ke bank sampah, disitulah ada nilai sebetulnya. Jadi kuncinya adalah nilai sampah itu tergantung dari jenis pemilahannya. Di samping memang mindset mereka bahwa sampah itu ada duit ya, itu memang yang pertama menjadi spiritnya. Tetapi pelan-pelan kita ada berkesinambungan sosialisasinya terus-menerus. Jadi itu yang menyebabkan keberhasilannya. Kalau tahu seperti itu manfaatnya kan, sampah bisa jadi duit gitu kan. Dari dulu mungkin kita sudah bersih lingkungannya kita gitu, terus kita punya tabungan dari sampah. Surabaya itu kan awalnya terkenal dengan kota yang panas, kumuh dan sebagainya. Diciptakanlah suatu pola untuk bagaimana menggerakkan partisipasi melalui budayakan untuk bekerja bakti tiap Jumat, sehingga masyarakat yang ada di seluruh pelosok perkampungan itu menjadi termotivasi. Dan juga ada suatu untuk penggairah beberapa lomba Merdeka dari Sampah, dan juga ada lomba bantaran sungai dan juga Green and Clean. Itu untuk meningkatkan motivasi warga, maka kampung ini harus tetap bagus supaya setiap kali lomba bisa menang dan sebagainya. Kondisi lingkungan ini awalnya tidak sebagus ini, tidak sehijau dan seindah ini. Dulunya wilayah ini merupakan wilayah yang kumuh sekali. Seringkali ada balita itu terjangkit kena demam berdarah. Sampah yang dibuang setiap minggu itu banyak, sehingga pak sampahnya itu hampir setiap hari harus mengambil sampah. Sehingga kita berpikir kalau setiap hari satu RW aja membuang sampah begitu banyak, berarti kan kita menyumbang sampah yang kita buang ke TPA itu juga semakin banyak. 9.000 meter kubik itu setiap hari dibuang di lahan pembuangan akhir yang luasnya hanya 34,2 hektar. Itu diprediksi tidak akan mampu bertahan sampai 10 tahun. Maka kami dari Peduli Lingkungan bersama teman-teman yang lain berusaha bagaimana caranya mengurangi sampah.
ayo kita mengajak warga untuk memilah sampah dari rumah. Jadi sampah basah disendirikan, sampah kering disendirikan, dan sampah B3 disendirikan. Dari rumah per rumah kita ngumpulkan seperti ini, bekas-bekas minuman, ada gelangsing di sini. Dari rumah-rumah kita sudah memilah untuk bekas-bekas minuman yang bisa laku dijual, yaitu namanya sampah kering. Kita juga punya komposter. Ini komposter rumah tangga, yaitu isinya daun-daunan, terus sisa-sisa masak, yaitu sisa buah, kulit-kulit buah. Dan ini bisa menjadi pupuk nantinya dan digunakan untuk memupuk tanaman di wilayah masing-masing, yaitu di tempat masing-masing. Nah, lalu dari sampah kering yang dulunya kita buang, kita menambah banyak sampah di TPA, akhirnya bisa kita kilokan, bisa kita uangkan, gitu. Yang menerima kartu ini langsung harus bekerja, yaitu memilah sampah. Dan kita juga sudah ada agen yang mengambilnya. Hasilnya, kalau memang dulu kita buat untuk perbaikan kampung, yaitu untuk beli tanaman dan lain sebagainya. Dan sekarang ini ibu-ibu sudah bisa menabung dari hasil uang sampah ini. Tidak hanya memilah sampah, tapi juga dibarengi dengan bagaimana kita ini menanam tanaman hias. Awalnya di situ. Membuat yang seperti ini bisa ijo royo seperti ini dulunya tidak ada. Jadi kita kasih motivasi dulu, ibu-ibu yang agak uangnya ada, terus bunga-bunganya di rumah ada, kita mintai dulu. Kegiatan selanjutnya ada program Pemkot itu mengadakan program Saji Sapo, yaitu 1 jiwa 1 pohon. Itu akhirnya di kelurahan itu banyak pohon yang dari warga masyarakat itu. Ya, salah satunya RT kita mendapatkan bantuan, yaitu sejumlah 32 pohon mangga yang kita tanam di beberapa tempat, yaitu di Gang 5 dan di Gang 4 juga Gang Tengah. Termasuk ini juga pohon mangga yang dari kelurahan. Dan setelah itu kita mengikuti Lomba Glen Kin tahun 2010. Kita mendapatkan juara 1. Dalam rangka untuk peduli lingkungan, ketika warga masyarakat sudah melakukan penghijauan, berkelanjutan karena butuh akan perawatan, sehingga saya dengan kader yang lainnya menciptakan suatu alat pengolah air limbah. Ini sumber awalnya ini dari saluran ini. Nah ini dibuatkan sumur tandon penyaringan 1, 2, dan menurut kebutuhan. Air limbah rumah tangga yang tadinya dibuang percuma ke sungai, ini dapat terolah dengan baik sehingga cukup bagus untuk merawat tanaman. Karena kalau merawat tanaman pakai air bersih atau air PDAM, ini biayanya sangat mahal. Kalau di jurnal setiap tahun itu bisa mencapai 2 juta rupiah. Kita melakukan pendampingan juga, itu yang paling penting karena tidak mungkin warga kita lepas demikian. Kita bekali dan kita dampingi terus, setiap hari ada fasilitator, kader-kader lingkungan dan sebagainya, itu yang menjadi pahlawan kita untuk menjadikan kota semua pelosok dari kampung yang ada di Surabaya menjadi indah dan asri itu. Di tiap-tiap kelurahan itu semua ada fasilitator, minimal 1 orang fasilitator. Kebetulan saya di wilayah Gunung Sari. Dari edukasi yang kita dapat dari pemerintah kota, kita tularkan ke warga. Jadi virus-virus, kalau bahasa saya adalah provokator. Provokator bidang penataan pengelolaan lingkungan.
yang memiliki visi misi yang sama di bidang penataan pengelolaan lingkungan. Memang tidak mudah. Pendukungnya saat itu adalah para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, tokoh agama. Tapi yang tidak mendukung juga masih banyak, tidak kalah banyaknya. Nah, akhirnya kita tularkan virus dari tempat lain, kita bawa ke sini. Akhirnya warga mau, RT mendukung, RW mendukung, kelurahan mendukung, kecamatan mendukung. Prestasinya sudah banyak. Untuk MDS kita sudah pernah the best of the best untuk MDS Merdeka dari Sampah. Untuk Green and Clean kita the best of the bestnya belum, tetapi juara 2-3 sudah. Best of the best kategori Jawara. Ya. Mana best of the best kategori Jawara ya. Ini tahun 2014 ya. Otomatis tahun 2015 tidak boleh ikut lagi. Sehingga RT 3, RT yang seberangnya sekarang yang menyusul. Nah, ini jenuh kan, tidak ngapa-ngapain dia. Akhirnya saya ikutkan lomba ini, IKAS. Jadi supaya dia tidak berhenti. Jadi dengan seringnya menjadi juara, maka dari ibu-ibu juga ini senantiasa merawat lingkungannya. Jadi kalau yang dulunya itu ogah-ogahan jadi sungkan. Kota Balikpapan yang memiliki visi mewujudkan Kota Balikpapan nyaman dihuni menuju Madinatul Iman, memiliki 8 visi. Namun yang terkait dengan permukiman, khususnya permukiman kumuh adalah visi ke-6, yaitu meningkatkan infrastruktur kota yang representatif, dan misi yang ke-8 adalah memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan mengembangkan pariwisata serta melestarikan keragaman budaya dan kegotong royongan. Bagaimana perannya, mungkinnya peran masing-masing. Kalau pemerintah yang jelas kan bagaimana bisa menyediakan infrastruktur yang layak bagi tentunya penduduknya ya. Termasuk juga di situ adalah penghijauannya. Kemudian kalau untuk masyarakatnya sendiri, memang sebetulnya yang paling penting dalam perkotaan ini adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dan mindset ya, atau budaya masyarakat itu sendiri menuju pola hidup bersih dan sehat. Skenario penanganan kumuh di Kota Balikpapan itu ada kebijakan spasial, yaitu adalah RT RW Kota Balikpapan tahun 2012 sampai tahun 2032, dan kebijakan sektoral. Kawasan kumuh tersebar di 12 kelurahan dengan luas 282,2 hektar. Nah, karakteristik pemukiman kumuh di Balikpapan yaitu perairan pantai atau pasang surut, yaitu di daerah Kelurahan Baru Ulu, Baru Tengah, Margomulyo, Margasari, dan Landasan Ulu. Sedangkan untuk daerah perbukitannya yaitu di Muara Rapak, Karangjati, dan Lagasari. Dan di muara sungai adalah Damai Sepinggan, Manggar, dan Manggar Baru. Kemudian kawasan permukiman atas air di Kelurahan Margasari itu luas wilayahnya adalah 58,90 hektar. Kawasan ini semula merupakan daerah catchment area atau buffer zone kilang minyak Pertamina. Namun sejak tahun 2000 digulirkan program untuk mengelola pembangunan kawasan dan kelestarian lingkungan agar berjalan secara selaras dan terpadu. Kawasan pemukiman atas air Margasari yang dulu dikenal kawasan merupakan kawasan yang kumuh,
kita katakan kawasan kumuh itu memang antara dapur dengan rumah penduduk itu kan bisa berhadapan gitu. Dapur dengan rumah yang di depan itu berhadapan dengan pintu gitu. Di sana tempat dia untuk makan, tidur dan sebagainya. Karena memang kawasan itu tidak tertata gitu. Jadi keinginan masyarakat membangun dengan lahan yang ada, kalau ukurannya 5x5 dia bangun. Nah, WC-nya juga itu tidak tertata, langsung cemplung ke laut. Nah, memang kondisinya sangat memprihatinkan sekali gitu. Di dalam segi kesehatan memang tidak layak untuk ditempatin. Kebetulan pada tahun 2005 kami melihat ada kondisi 140 unit bangunan yang berada di sekitar kilang minyak Pertamina. Dan ini kondisi bangunan sangat kumuh, sehingga persoalan itu kalau ini tidak kita lakukan penataan, dikhawatirkan bangunan itu akan merembah mendekati kilang minyak. Nah, ini yang dikhawatirkan juga bahwa kondisi kilang minyak Pertamina ini kan merupakan aset nasional yang perlu kita amankan. Nah, timbullah ide pada waktu itu di sana kita coba untuk melakukan relokasi. Tantangan kita di situ, kalau kita melakukan penataan kawasan itu sendiri, kalau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat ini agak susah untuk kita lakukan. Sehingga hampir 2 tahun kita lakukan pendekatan dengan masyarakat, dengan program yang kita sampaikan ke masyarakat, bahwa nantinya masyarakatnya akan berubah gitu. Dengan kondisi yang kumuh akan menjadi kawasan tertata. Keinginan masyarakat itu bahwa dia mendapatkan perumahan dan tetap minta ganti rugi gitu. Dan ini kita berikan penjelasan, kerjasama dengan masyarakat, dengan tokoh, kita berikan penjelasan bahwa pemerintah kota menginginkan semua keinginan-keinginan masyarakat itu secara bertahap akan kita penuhi. Sehingga dia membongkar sendiri bangunannya, dan nanti bangunan yang hasil bongkaran itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan perumahan yang ada gitu, Mas. Untuk pendampingan perumahan di kawasan atas air ini ada beberapa pihak, antara lain dari IPAL untuk yang sanitasi limbah di rumah tangga, terus tokoh dari masyarakat antara lain LPM, Karang Taruna, terus dari terutama yang tidak kalah pentingnya adalah dari ketua pemukiman wilayah sini. Setelah masyarakat sepakat, memang masyarakat terlibat di dalamnya gitu. Yang kaitan dengan pertama mungkin menjaga kawasan itu sendiri, pengembangan. Nah, ini salah satu masyarakat terlibatnya adalah pengembangan perumahan itu sendiri gitu. Kita bangunkan rumah contoh dengan tipe 70, silakan masyarakat mengembangkan gitu. Nah, ini salah satu keterlibatan masyarakat gitu. Dan dia tidak lagi menuntut kepada pihak pemerintah untuk pengembangan rumah itu sendiri gitu. Nah, menjaga kebersihannya, yang memang ini juga bagian daripada keterlibatan masyarakat. Berkaitan dengan penataan kawasan, LPM juga ikut terlibat dalam kegiatan di masyarakat adalah mensosialisasikan pada masyarakat untuk tidak membuang sampah di laut, ya, dan itu dituangkan dalam satu buah perjanjian, dan itu komitmen kita karena menjaga agar di laut itu ekosistemnya selalu terjaga. Dan yang kedua berupa ruang terbuka hijau. Ya, seperti contohnya di sebelah kanan kita, ya, sebelah kanan kita ini merupakan hasil daripada warga untuk menanam pohon sehingga udara di sekitar lingkungan ini juga selalu terjaga. IPAL ini dibangun awalnya untuk percontohan di IPAL Makassari, bangunan di atas air. Memberikan kesadaran masyarakat ini sangat sulit. Apa IPAL itu sebenarnya? Memang awalnya tidak tahu apa itu namanya IPAL. Tapi dengan pelan-pelan kita kasih pendapat, akhirnya kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh. Dan juga lingkungan yang ada di sana sekarang bisa dilihat dari pohon-pohon atau
mangrove-nya itu sudah hidup kembali. Awalnya sudah tidak bisa hidup, nah sekarang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Membuang kotoran itu kan tidak dia langsung seperti yang sebelumnya gitu. Nah sekarang kan kerjasama dengan IPAL, ini juga salah satu perubahan gitu. Masyarakat sangat antusias, sangat bergembira dengan penataan ini. Jadi dengan penataan ini kawasan menjadi lebih tertata, jadi rapi. Terus untuk yang sehari-harinya juga akan lebih lancar lah dari sebelumnya. Ya, Bandung mewakili problem kota-kota metropolitan ya. Penduduk Bandung adalah 2,7 juta. Dengan 2,7 juta di lahan yang terbatas, problem adalah akses terhadap resources ya, air bersih, akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, pergerakan di dalam kota juga bermasalah. Nah, tantangan-tantangan urban ini menjadi sebuah PR besar, khususnya kami di Bandung, tapi insya Allah pelan-pelan kita sudah ada strategi cetak biru yang dicicil pelan-pelan bisa menggeser paradigma problem ini menjadi sebuah keberhasilan. Di belakang saya ini mewakili wajah dari kota Bandung yang banyak dilintasi oleh sungai-sungai, di mana sungai-sungai ini jumlahnya hampir 40 sungai dan anak sungai. Sungai yang ada di Babakan Surabaya, yang satu Sungai Cicadas, yang kedua Sungai Cidurian. Sungai Cidurian yang ada di Babakan Surabaya dan sebelahnya itu adalah Kelurahan Cicaheum. Itu di samping kumuh juga banyak bangunan liar. Sungai Cidurian itu di sebagian dibelakangi oleh rumah-rumah penduduk. Artinya sebagian tanah atau bantaran Sungai Cidurian diambil atau ditempati oleh penduduk. Sebuah program yang namanya penataan lingkungan dan penataan kawasan itu barangkali kita awalnya dari mimpi. Kita nyebrang ke sebelah sana Cicaheum, memandang ke daerah kita, dikala kita punya niatan dan punya harapan lantas terwujud seperti ini kayaknya indah. Itu sebelum adanya program penataan kawasan, kami sendiri sudah mengajak warga waktu itu, tetapi belum sampai ke tahap pembangunan waktu itu. Jadi bagaimana caranya mengajak warga untuk memelihara sungai waktu itu, bagaimana caranya mereka mencintai sungai, bagaimana caranya mereka pada akhirnya tidak membuang sampah ke sungai itu. Ada sebuah komunitas yang kita bangun bersama-sama untuk menjembatani program kita itu terhadap dinas terkait. Kita pahami, kan kita ketahui lah pemerintah dalam posisi waktu itu ya, warga banyak yang skeptis terhadap pemerintah, apatis juga banyak gitu ya. Ini ngomong kosong, wah ini cuma mimpi doang gitu, wah ini cuma ini. Tapi kita tetap meyakinkan kepada warga gitu, ini akan benar-benar terjadi kalau warganya mau. Nah, tetapi alhamdulillah waktu itu pemerintah betul punya program itu, jadi sangat nyambung, klop gitu. Nah, dari kaitan itu ada beberapa program dari pemerintah Kota Bandung yang menyangkut masalah penataan kawasan kumuh di sini. Ya, di antaranya penataan kawasan bantaran Cidurian. Itu ada 18 rumah yang dipugar, diperbaiki. Dalam perjalanan memang tidak mudah. Karena apa? Kita tahu sendiri masyarakat kalau sudah enak, sudah nyaman dengan kebiasaan yang sudah, biasanya suka susah diusik gitu. Pertamanya betul sama, minta pohon pisang, satu pohon pisang itu yang berbuah mintanya 750 sampai 3,5 juta.
dengan begitu marahnya mereka. Tapi setelah diberikan pengertian bagaimana fungsi dan manfaat dari sebuah kali ini, kalau tidak dijaga oleh kita, ya akan terjadi banjir. Dulu tuh sering banjir, Pak, karena dengan sedimentasi tadi dan pohon-pohon pisang itu. Berkehidupan seperti ini mereka nggak mau kan, pengennya kan tetap di tempat mewah gitu kan, di perumahan yang elit. Gitu. Cuma kan takdirnya harus seperti ini. Nah itu. Nah, yang paling banyak di masyarakat itu adalah mental pasrah. Ya sudahlah, saya sudah begini ya begini gitu. Jadi mereka itu akhirnya rasa kepeduliannya berkurang gitu. Ya sudah, karena saya hidup begini, takdir saya seperti ini, udah saya tuh pokoknya yang penting makan tidur di sini udah, dengan lingkungan nggak peduli gitu. Ada juga sebagian yang warga itu saya maunya begini, tapi bagaimana gitu. Nah, nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah, itulah yang kita gali lebih awal itu dulu gitu. Dari misalkan dari 10 warga itu ada yang ya 3 aja yang mempunyai mentalnya saya mau, tapi bagaimana itu kita gali itu supaya bisa menular ke warga yang lain yang tadinya pasrah pun menjadi mau gitu. Kita pendekatan ke warga, satu yang paling utama adalah pemahaman bahwa ini adalah sempadan, ini adalah ruang publik yang tidak boleh dikuasai oleh perseorangan gitu kan. Nah, intinya ke sana dulu. Dan kita menyajikan kepada warga kalau ini kita sepakat, insya Allah kita akan mempunyai suatu ruang publik itu, supaya warga itu betul-betul memahami gitu kan dasar hukumnya, terutama kan itu harus betul-betul itu. Tapi yang paling penting adalah untuk keseharian, enak loh kalau kita akan begini gitu. Makanya kita juga dibikin semacam simulasinya lah. Ini loh kalau kita misalnya ada tempat duduk seperti ini, sore hari kita bisa nongkrong atau apa, nah seperti itu. Yang pada akhirnya membabat pisang, pohon, dan lain sebagainya, termasuk kandang-kandang ayam, tempat pindang, tahu, dan lain sebagainya, kita tidak pernah memberikan uang sepeser pun pemerintah kepada mereka untuk sebagai ganti rugi. Informasi ini harus sampai secara utuh. Kalau informasi ininya hanya sepotong-sepotong, akhirnya yang sepotong ini juga terisi oleh informasi-informasi yang menyesatkan. Kalau utuh sampainya ke lapangan, insya Allah hasilnya pun akan seperti itu. Bentuk fisik penataan Kali Cidurian pertama yaitu menempatkan rumah yang ada di bantaran Sungai Cidurian yang tadinya ada beberapa menghadap membelakangi ke Kali Cidurian menjadi menghadap ke Kali Cidurian. Kebetulan ada program dari BKM dan kami pun di situ ada Pokja 2 dengan tata laksana rumah tangga. Nah, kami mendata berapa keluarga sih yang rumahnya tidak layak huni. Nah, setelah pas dengan persyaratannya yang ada diajukan dan itu sekarang menjadi layak huni. Jumlah keseluruhan dari yang direhab itu ada 18 rumah. Salah satunya rumahnya Ibu Neng sini ya. Nah, rumah ini sebelum dibongkar benang sininya kan ini ya agak nyolor ke depan ya, ke depan. Nah, jadi ini diperbaiki ini. Sini ini pintu ini nggak ada benteng, jadi pindahin ke bawah pintunya. Ini jadi jendela gitu. Dulunya sangat kumuh sekali ya, sangat kumuh sekali dengan formasi rumahnya itu menghadap ke sana dulunya. Oh, dulunya lewat belakang, lewat sini dulunya, lewat belakang dulunya. Tapi dengan ada program harapan itu, alhamdulillah bisa ke bongkar, bisa menghadap ke bantaran, alhamdulillah. Kita dengan pemerintah berupaya ini penyelesaiannya itu kita sama-sama. Jadi yang terkena tanda kutip penggusuran gitu ya. Itu kita bangunkan fasilitasnya. Yang tadinya kamar dibangunkan kamar, yang tadinya misalnya dapur jadi dapur. Bahkan ada warung, bangun juga warung gitu. Tetapi di tempat pada yang semestinya. Kalau perubahan sikap banyak sekali. Karena apa? Yang tadinya sungai itu menjadi tempat pembuangan,
Nah, sekarang sudah tidak. Karena apa? Masyarakat itu sudah merasa memiliki bahwa sungai itu memang sebaiknya dan harus bersih. Jadi terbalik posisinya. Dulu itu kan komunitas Punggawa yang mengajak mereka untuk peduli lingkungan itu. Sekarang tuh malah warga yang mengajak kepada komunitas gitu. Ayo kita mau gimana lagi nih, digimanakan, nah seperti itu. Bahkan dari sisi pemeliharaan pun, warga itu contoh ada lampu yang mati nih misalkan. Malam-malam hari itu sampai hujan-hujanan, warga itu datang memberikan laporan, Pak yang lampu sebelah sana mati, bagaimana caranya. Nah itu kan berarti salah satu kepedulian warga gitu. Listrik sudah terang, jalan sudah pakai template, lantas taman sudah tersusun, anak-anak setiap malam minggu tidak harus ke alun-alun, ini mimpinya di situ. Tidak harus ke alun-alun, pergi jauh-jauh ke bioskop, tinggal santai bagaimana menikmati itu kali dengan begitu bersih dan terangnya, kok tidak beda dengan Singapura. Nggak usah ke Singapura, di Cidurian saja sudah sama. Artinya ini adalah bottom up, mereka dipersilakan merancang sendiri solusi-solusi praktikal di level kewilayahan. Nah dengan begitu insya Allah di 1.500 RW dengan anggaran 150 miliar bisa kita upayakan sebuah planning yang sifatnya bottom up, menyelesaikan masalah kekumuhan berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan sangatlah penting dalam upaya mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan. Peran pemerintah daerah, pemerintah pusat, fasilitator, dan pihak swasta juga merupakan faktor yang tak kalah pentingnya dalam menentukan tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat. Beberapa upaya pemerintah dalam program permukiman perkotaan yang telah berhasil melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan, pelaksanaan perlombaan dan pemberian penghargaan, upaya relokasi lahan, pemberian bantuan insentif dan material untuk membangun infrastruktur, serta perbaikan fisik rumah di permukiman. Kini, masyarakat di perkotaan tidak lagi hanya sekadar sebagai sasaran untuk program-program bidang permukiman, namun juga terbukti dapat menjadi perencana, pelaksana, dan pemelihara untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Mari bersama kita wujudkan pemukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan pemukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Yes! Mari bersama kita wujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.